Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jamaah kajian subuh Warkop Ero-Ero yang alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali setelah pekan lalu kita libur karena makan daging. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita dipertemukan lagi. Terserah mau habis daging tak atau masih ada daging tak di rumah. Yang ketawa merasa tersindir masih banyak daging di rumah. Ya, kita tetap harus semangat untuk melaksanakan amal soleh kebaikan, yang mana kita berharap bahwa Allah sibukkan kita di dunia ini dengan amal-amal yang baik. Ya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik bagi kita, yang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau di segala aktivitas. Jamaah pengajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lihat pesertanya ini berkurang, masih ada kursi kosong. Biasanya itu pulang kampung, lamanya di kampungnya Budi. Belum karena masih banyak kapan dagingnya di rumah, jadi ya belum kembali ke Makassar. Masih ada beberapa kursi kosong, tidak apa-apa, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai kebaikan yang kita lakukan pada subuh hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah ada tema yaitu masuk surga dengan selamat. Jadi sebenarnya tema ini, judul ini saya ambil dari satu potongan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ya. Jadi dari sahabat Abdullah bin Salam, dia mengatakan, lamma qudiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang pertama kali ke kota Madinah, injafalan nasu kibalahu. Karena misalnya kita ada gerbang kota, Pak, itu penduduk Madinah itu heboh karena mendengar kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang. Kita dengar ada tokoh yang mau datang, mesti kita sambut, ramai penyambutannya. Wakila qadima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena heboh berkumpul semua orang, Pak, Bu, ada yang celok, datang nih Nabi. Qadima Rasulullah, datang nih Rasulullah, itu orangnya itu. Seperti itu. Fajitu fin nasi li anzur. Maka Abdullah bin Salam tadi mengatakan, maka saya datang ke kerumunan orang itu untuk melihat yang mana dibilang Rasulullah di situ. Falamma tabayyantu wajhahu, maka Abdullah Salam ketika dia bilang, ketika saya pertama kali melihat wajahnya Rasulullah, araftu anna wajhahu laisa biwajhil kadzab, maka saya bisa menilai muka-muka seperti ini
Kata Abdullah bin Salam, wajah-wajah seperti ini, wajah-wajah yang tidak suka berbohong. Jadi ada itu, apa untuk wajahnya orang Pak, bisa dilihat bilang ini wajah-wajah kriminal ini. Atau ada bilang wajah polos ini. Maka Abdullah bin Salam melihat wajah Rasulullah, wajah-wajah tidak suka bohong ini. Iya, ada kelihatan aura wajahnya. Abdullah bin Salam melanjutkan, fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi. Pertama kali kalimat pertama yang saya dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang di Madinah, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi satu hadis atau satu perkataan yang pertama disampaikan Rasulullah ketika masuk Madinah adalah ya ayyuhan nas. Ini kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan sholat malamlah ketika manusia yang lain masih tertidur, maka tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Jamaah kajian subuh Warkop Ero-Ero yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan membicarakan satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang perintah Rasulullah, wahai sekalian manusia, itu sebarkanlah salam, berilah makan, sambung tali silaturahmi, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain masih tidur. Tadkhulul jannata bisalam, dan masuk surgalah dalam keadaan selamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, sebarkan salam. Jadi sebenarnya hadis-hadis seperti ini ketika Rasulullah menyebutkan beberapa amalan, kemudian ada janji surga di belakangnya, itu Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa kalau bisa punya beberapa amalan andalan yang selalu terus diulang. Beberapa. Mudah-mudahan dengan amalan andalan tersebut Pak, Bu, itu kita bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Maka yang pertama adalah sebarkan salam. Para ulama kemudian memberikan penjelasan. Sebarkan salam ini bermakna dua. Yang pertama adalah mudah untuk mengucapkan, ketemu kepada saudara muslim, ucapkan assalamualaikum. Ya, itu yang mana pertama. Sebarkan salam. Kalau ketemu assalamualaikum daripada bilang halo. Halo, baku sapa kita, tapi nilai ibadahnya tidak ada. Tapi kalau bilang assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, dapat miki pahala, saling mendoakan keselamatan miki juga. Siapa datang? Oh, ya, baik. Kita lanjutkan. Maka yang pertama adalah ucapkan salam. Jadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tahu bahwa orang itu seorang muslim, maka kita diperintahkan untuk menyebarkan salam. Sampaikan salamnya, assalamualaikum. Sebenarnya, mungkin karena kita sekarang berada di akhir zaman yang dikenal tompi baru disapa. Ya, jadi kalau anda dikenal, aku kenal tadi itu. Padahal idealnya adalah ketika kita ketemu dengan seorang muslim, baik itu dikenal maupun tidak, mau di jalan, di pasar, di tempat kerja, kalau memang kita tahu, oh ini muslim ini, maka ucapkan salam, assalamualaikum.
Nah, terus siapa yang duluan assalamualaikum kalau ketemu Ustaz? Ya hendaknya yang duluan memberikan salam adalah yang di atas kendaraan memberikan salam kepada orang yang jalan. Meskipun tidak masalah juga kalau ada orang jalan kemudian dia duluan nih lihat yang pakai motor, kasih salam tidak masalah. Terus kemudian yang memberikan salam selanjutnya adalah orang yang berjalan kepada orang yang diam, atau orang yang baru datang, atau orang yang berdiri kepada orang yang duduk. Jadi kalau misalkan ada orang baru datang, kemudian kita duduk di sini, dia yang memberikan salam pertama adalah orang yang baru datang. Meskipun kalau kita lihat dia tidak memberi salam, kita memulainya duluan, tidak apa-apa. Dalam Islam, mengucapkan assalamualaikum itu sunnah. Kalau memang tidak kita kerjakan, tidak masalah. Tetapi ketika ada orang mengucapkan salam, kemudian kita dengar, maka kita harus menjawabnya. Ini tambah luar biasa nilainya Pak Bu, karena kalau salam didoakan keselamatan untuk orang yang kita ucapkan salam. Daripada bilang halo, selamat pagi. Berarti kan selamatnya pagi saja. Kalau sore atau siang terserah selamat atau tidak. Tetapi kalau ucapan assalamualaikum, maka itu ucapan semoga keselamatan, kesejahteraan diberikan kepadamu. Kemudian poin tambahannya adalah biasakan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Rasulullah menyampaikan, orang yang mengucapkan assalamualaikum, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dia mendapatkan 20 kebaikan. Dan ketika kita mengucapkan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita mendapatkan pahala kebaikan 30 kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama ya. Ucapkan salam, mudah diucapkan salam kepada siapapun ketika kita tahu dia seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah menyebarkan keselamatan dan kedamaian. Jadi kalau tadi ucapan salam assalamualaikum itu diucapkan, sekarang bagaimana kita menyebarkan salam, keselamatan, kedamaian itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau konteksnya sosial, ya kita ciptakan kedamaian dan keselamatan di lingkungan tak. Tetangga-tetangga tak mendapatkan salam, keselamatan dari tangan dan lisan tak. Jadi bagusnya itu kalau diterapkan, kita sebarkan salam, kita pastikan bahwa orang yang hidup di dekat kita itu tidak mendapatkan gangguan dari kita. Secara fisik juga ketika ada jalan, kita ada di laut, itu kita menjaga keselamatan, tidak merusak dan lain sebagainya. Ya, maka Rasulullah pernah menyampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kata beliau, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Sedangkan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka Rasulullah bilang, mau tidak saya kasih tahu kepada sesuatu, kalau kamu kerjakan sesuatu itu, maka kamu akan saling mencintai. Afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Orang Pak Abu, kalau ketemu kemudian gampang memberikan salam, assalamualaikum, itu kita bisa nilai bilang, oh baik hubungannya ini orang. Ya. Tetapi kapannya bilang assalamualaikum, pura-pura tidak dengar dan jawab, nah kasih balik mukanya begini. Atau bilang, ada itu bapak lewat sana, jangan lewat situ deh. Terus tidak kasih salam. Ini ada satu tanda bahwa tidak bagus hubungannya. Makanya Nabi bilang, kalau mau bukti tanda bagus hubungan tak saling mencintai, tidak ada masalah antara dua orang,
lihat kalau ketemu itu saling sapa, memberikan salam. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari senantiasa sebarkan salam, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am, berilah makan. Hadis ini, dalam konteks hadis ini, memberikan makan itu maknanya umum. Siapapun itu kita diperintahkan untuk memberi makan orang lain. Mau dia kaya terserah, mau miskin terserah. Tetapi lebih diutamakan adalah anak-anak yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya, yang memang betul-betul membutuhkan. Secara umum siapapun kasih makan. Ada janda yang membutuhkan, kasih makan. Tapi kalau janda punya 3 Pertamina, kita yang kasih makan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara umum kasih makan. Karena begini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya pernah itu mau diingat namaku, tetapi kemudian lupa, bilang, Ustaz siapa itu di? Kemudian saya langsung merenung. Nah, bilang orang tua tak dulu, itu orang yang kalau sulit diingat namanya berarti seke itu ya pelit, seke kikri, karena tidak mudah diingat namanya. Makanya diantara cara supaya orang mudah mengingat kita, kasih makan. Itu akan berkesan, atau ajak makan, atau traktir itu akan membuat orang lain berkesan dengan kita. Dan ini secara umum siapapun. Dan persoalan urusan makan ini merupakan hal yang penting, karena sampai Rasulullah, pernah saya sampaikan di sini, Rasulullah pernah bertanya beberapa hal kepada sahabatnya. Kemudian ketika sampai pertanyaan man at'ama minkumul yawma sha'iman, man at'ama minkumul yawma miskinan, kata Nabi, siapa yang sudah kasih makan orang miskin? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Kemudian di ujung hadisnya Rasulullah bilang, siapa yang melakukan itu semua, dia masuk surga. Nah, ini persoalan kasih makan orang lain. Meskipun hadisnya umum Pak, Bu, bahwa siapapun harus kita kasih makan, tetapi ada satu riwayat lain yang perlu kita artinya. Artinya nanti boleh kita kasih makan, mudah memberikan, tetap ada yang lebih prioritas. Rasulullah bilang begini, la tusahib illa mu'minan, jangan berteman kecuali sama orang yang beriman. Wala yakulu ta'amaka illa taqiyun, dan jangan ada makan makananmu kecuali dia orang bertakwa. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, siapapun kita kasih makan silahkan, kita akan mendapatkan pahala. Mau muslim termasuk non muslim, kita akan mendapatkan kebaikan di sana. Tetapi hadis tadi ini adalah kalau kita mau mendapatkan pahala tambahan, maka hendaknya yang memakan makanan kita, yang sering makan makanan kita, atau yang sering kita kasih makan adalah orang yang memiliki ketakwaan, orang soleh. Kenapa? Pertama, kita dapatkan pahala kebaikan dari kita kasih makan orang. Kemudian yang kedua, kita tahu kalau orang soleh itu sudah makan, kan kita makan itu mendapatkan energi Pak ya, untuk jadi energi. Nah itu orang soleh kalau energinya ada, nah pakai untuk apa? Nah pakai untuk ibadah, nah pakai untuk amal soleh. Jadi jelas peruntukannya. Sehingga ketika dia mau melakukan amal soleh dengan kekuatan yang datang dari makanan itu kita mendapatkan kebaikan juga. Jadi kita harus berpikir bagaimana amalan tak sedikit tapi pahalanya banyak. Di antara caranya tadi seperti itu. Kemudian ada tambahan, la tusahib illa mu'minan, jangan berteman kecuali orang beriman. Artinya perbanyak teman orang yang beriman, karena bermanfaat nanti di akhirat. Tetapi bagaimana kalau ada teman yang tidak beriman, tidak masalah. Silakan, ada nonis, silakan. Tetapi jangan kita terpengaruh. Atau ada orang yang suka melakukan keburukan, boleh berteman.
tapi pastikan jangan ikut melakukan keburukan sama dia. Oke, orang yang suka kasih makan orang di surga nanti dapat titel al-abror, orang yang melakukan kebajikan. Di dalam surat Al-Insan Allah menyampaikan di ayat 5, orang di surga nanti ada orang yang diberikan predikat al-abror. Dia di surga minum dari gelas yang minuman itu bercampur dengan kafur. Kafur itu air mata air di dalam surga. Sebagai balasan dari ketika dia di dunia, dia memberikan makan, memberikan minum kepada orang lain, khususnya kepada anak yatim dan fakir miskin. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Ya, ini banyak ini Pak. Saya sering mengingatkan karena di keluarga dekatku juga saya lihat banyak sekali orang yang kemudian tidak menjaga tali silaturahmi. Bahkan kita melihat hari ini banyak orang yang dia saudara kandung tapi baku geai. Dia sepupu tetapi tidak pernah baku bicara. Bahkan seorang anak dia merasa tidak punya kepentingan sama orang tuanya padahal orang tuanya masih hidup. Tidak pernah jenguk, tidak pernah telepon kalau dia berjarak dan lain sebagainya. Maka pesan saya agar kita sama-sama menjaga tali silaturahmi agar tidak putus. Kalau ada yang kasih putus, kita sambung. Kalau sudah tersambung, kita jaga jangan sampai putus. Maka janjinya Rasulullah menyampaikan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang suka dilapangkan rizkinya, au yansau lahu fi asarihi, kemudian dia dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi. Terakhir, sholat malam. Saya banyak nanti tidak menyinggung persoalan fikih, tetapi saya menyinggung bagaimana kita sama-sama termotivasi untuk melakukan kebaikan. Maka yang terakhir adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam di saat semua orang sedang tertidur. Jadi ulama menyebutkan, Pak, Bu, ibadah malam itu ibadah yang paling mudah dijaga keikhlasan tak. Salat di malam hari itu paling gampang ikhlas. Kenapa? Karena mau cari muka sama siapa? Nah, tidur semua orang. Mungkin kalau ada orang pergi masjid, kemudian mungkin masih ada perasaan di hatinya supaya dibilang tidak malas Kak sholat berjamaah. Atau kalau sholat di masjid mungkin dibilang supaya rajin sholat sunnah. Tetapi kalau sholat malam di saat yang lain tidur kita bangun sholat malam, maka potensi keikhlasannya itu lebih tinggi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat malam di sini dimaksud adalah sholat tahajud. Ya, sholat yang kita kerjakan setelah kita mungkin tidur, kemudian orang lain masih tidur, kita bangun memang, kemudian kita melaksanakan sholat malam. Dan kabar gembiranya adalah sholat malam itu da'bus sholihin. Kebiasaannya orang-orang soleh. Jadi ada tuh satu pekerjaan Pak, Bu, jadi dikenal nih kebiasaannya. Misalkan siapa Bapak tahu gitu Bapak misalnya, itu yang suka nongkrong di warkop misalnya, langsung ada identitasnya, ada ditahu karena kebiasaannya. Tahu ki Bapak ini, oh iya biasa Kak ketemu sama itu Bapak di masjid, karena memang kebiasaannya berangkat ke masjid. Nah, adapun sholat tahajud ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Jadi kalau mau punya kebiasaan sama dengan kebiasaannya orang soleh, rajin ke sholat malam. Kemudian ada ulama pernah menyampaikan begini Pak, siapa yang punya keperluan, punya hajat, tetapi dia tidak bangun
malam, terserah dia mau berusaha atau berdoa atau sholat, berdoa kepada Allah, maka dia tidak sungguh-sungguh dengan keperluannya, hajatnya itu. Paham kan? Kita punya hajat, kita punya keperluan yang sangat mendesak, tetapi kita punya itu kemudian tidak melaksanakan sholat malam, tidak berdoa sama Allah supaya Allah permudah urusan tak. Berarti urusannya itu tidak sungguh-sungguh. Contoh misalnya, contoh untuk supaya lebih paham, ada orang Pak mau daftar CPNS anak tak, kemudian dia mendaftar CPNS, dia merasa perlu sekali kayaknya daftar CPNS, penting sekali. Tetapi kemudian dia tidak melaksanakan sholat malam, tidak bangun malam, baik untuk belajar, untuk berdoa, atau untuk sholat. Kita bisa lihat, bilang, tidak sungguh-sungguh ini mau daftar CPNS. Kenapa? Karena tidak membuat dia begadang. Kalau orang sungguh-sungguh itu pasti begadang. Yang lain tidur, dia masih belajar. Yang lain tidur, dia bangun untuk berdoa kepada Allah, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita sudah melakukan semua kebaikan tadi, mulai dari menyebarkan salam, kemudian kita memberi makan, menyambung tali silaturahmi, dan qiyamul lail, sholat malam, maka mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita ke dalam surganya karena amalan-amalan yang kita kerjakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin saya kembalikan kepada MC yang telah memandu kegiatan kita pada pagi hari ini.